Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Eka Saputra Sutisno dari kelas 11 IPA 4 absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh pembaruan Islam, yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Biografi Kiai Haji Abdul Halim. Soal SKI. 1. Tulis biografi Kiai Haji Abdul Halim. 2. Tuliskan ide atau pembaru terhadap kemajuan Islam. Kiai Haji Abdul Halim. Abdul Halim atau Kiai Haji Abdul Halim lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Lahir di desa Ciberlang, Jatiwangi, Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 26 Juni 1887, meninggal di Majalengka 7 Mei 1962 pada umur 74 tahun. Adalah pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nomor 041 TK tahun 2008 tanggal 6 November 2008. Seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam, dan ulama yang terkenal toleran menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan pembaru atau modernis. Pendidikan Kiai Haji Abdul Halim. Sejak kecil, Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar, yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antara pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim adalah 1. Pesantren Lentang Jaya, Penjalinan, Lewi Munding, Majalengka, pimpinan Kiai Abdullah. 2. Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, asuhan Kiai Suja. 3. Pesantren Ciwadus, Timbang, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan, asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari. 4. Dan yang terakhir Abdul Halim berguru kepada Kiai Haji Agus Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan, sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwadus, Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Belajar di Mekah. Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Mekah. Kiai Halim berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Halim banyak bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Am Suriah, Ketua Umum Dewan Syuro, pengurus besar organisasi tersebut setelah Kiai Hasyim Asy'ari meninggal pada tahun 1947. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya berada latar belakang antara pembaru dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Ide atau pembaru Kiai Haji Abdul Halim. 1. Pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. Setahun kemudian, setelah lembaga pendidikan tersebut berkembang, Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang berarti kehidupan hati. Majelis ini menjadi bagian di dalamnya. 2. Hayatul Qulub. Hayat Al-Qulub tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, melainkan juga masuk bidang perekonomian. Hal ini disebabkan Abdul Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan. Maka, anggota organisasinya bukan saja dari kalangan santri, guru, dan kiai, tapi juga para petani dan pedagang. Pada 16 Mei 1916, Abdul Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan yang ia beri nama Jamiah Al-I'anat Al-Muta'alimin
atau perkumpulan pertolongan untuk pelajar. Setahun kemudian, Ketua Syarikat Islam Hos Cokroaminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut, yang akhirnya dikembangkan dan diubah namanya menjadi Perserikatan Ulama atau Perserikatan Ulama. Perserikatan tersebut berkembang pesat di Majalengka, lalu ke luar Jawa. 4. Mendirikan Canti Asmoro pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan. Saat pendudukan Jepang, Perserikatan Ulama dibukukan aktivitasnya pada 1942. Hal itu tidak menyurutkan langkah Abdul Halim berjuang memperbaiki kondisi umat. Dia terus bergerak di bidang pendidikan dan pengajian. Tahun 1943, pemerintah Jepang memberi kesempatan kepada orang-orang Indonesia masuk birokrasi. Selain itu, Jepang membentuk semacam lembaga perwakilan, yakni Chōsangin dan Chōsangikai dan Chōsangikai. Chōsangin memiliki tugas utama mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jepang. 5. Abdul Halim menjadi salah satu anggota Chōsangin. Dia pun berupaya mengaktifkan kembali Perserikatan Ulama. Akhirnya pada 1 Februari 1943 permohonannya dikabulkan. Namun namanya menjadi Perserikatan Umat Islam dan Abdul Halim menjadi ketuanya. Kala pada tahun 1952, POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI, dan Abdul Halim diangkat sebagai ketuanya. 6. Pada Mei 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini, Abdul Halim duduk sebagai anggota panitia pembela tanah air yang diketuai Abhikusno Djokrosoejoso. Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah atau BPKNID Cirebon. 7. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka. 8. Periode tahun 1950-an, Abdul Halim menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota konstituante. Tujuan pokok Persatuan Umat Islam atau PUI: 1. Memajukan dan menyiarkan pengetahuan dan pengajaran agama Islam. 2. Memajukan perihal penghidupan yang didasarkan atas hukum Islam. 3. Memelihara tali percintaan dan persaudaraan yang kuat dan membangunkan hati supaya suka tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Beberapa upaya untuk mewujudkan upaya tersebut. 1. Mendirikan dan memelihara sekolah. 2. Menerbitkan, menyiarkan, dan menjual buku-buku atau kitab-kitab, brosur, majalah, dan surat kabar yang berisi tentang keislaman. 3. Meningkatkan pertanian, perdagangan, dan perekonomian lainnya. Mendidik pemuda sebagai kader muslim masa mendatang. 4. Bekerja sama dengan perkumpulan muslim lainnya demi memajukan agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.